Jumpa lagi dalam acara NJJKN Mobil. Kali ini kita bincang-bincang lagi nih terkait program JKN, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Halo Sobat JKN, sore hari ini kita buka ini ya Mbak ya, pertanyaan tanya-tanya seputar BPJS Kesehatan buat teman-teman yang pengen tahu atau belum pernah pakai BPJS, mungkin mau tanya-tanya tentang BPJS boleh banget. Dan Iya. saya di sini selaku BPJS 1, BPJS yang membantu. Kalau teman-teman mungkin pernah ke rumah sakit, puskesmas, ketemu ada petugas BPJS Kesehatan pakai rompi warna hijau sage. Nah itu dia, saya petugas BPJS di KCM Maumere. Yeay. Nanti bisa tanya-tanya langsung ya kepada Kakak Esther. Mbak Esther ini petugas BPJS 1, jadi siap membantu. Siap membantu. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dikonfirmasi, bisa langsung tanya-tanya di kolom komentar atau kayak gitu. Nah, Kak, ini sebelum kita tunggu pertanyaan dari teman-teman yang menonton pada sore hari ini, boleh sering-sering cerita sedikit alur layanan untuk peserta JKN ingin mengakses layanan kesehatan itu bagaimana sih? Ya, jadi kalau untuk peserta BPJS Kesehatan yang aktif, jadi bisa langsung berobatnya ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi fasilitas kesehatan tingkat pertama itu ada puskesmas, ada tempat praktek dokter gigi, dokter umum, klinik Pratama, rumah sakit pemerintah tipe setara tipe D. Nah itu bisa langsung ke situ sesuai dengan yang terdaftar, Mbak. Nah, terus setelah itu kalau sudah periksa nih di FKTP ternyata sudah dicek dokter perlu berobat lanjutan. Nah itu nanti peserta akan mendapatkan rujukan. Rujukan itu nanti dipakai ke rumah sakit atau klinik utama. Oke. Berarti peserta itu berjenjang ya, harus ke FKTP tempat terdaftar baru bisa ke rumah sakit. Betul. Nah, kalau misalnya ke FKTP nih, saya bisa nggak kalau misalnya saya sekarang saya terdaftar misalnya di Puskesmas Beru, terus habis itu saya sakit malam, terus saya mau berobat ke misalnya ke dokter Lince, itu bisa nggak sih Kak? Kalau itu sesuai FKTP-nya masing-masing ya Kak ya. Terutama kan kalau Beru sama dokter Lince kan deket nih wilayahnya. Jadi kalau mau memang bisanya berobat malam hari, ya silakan pindah paskes saja ke dokter Lince. Gitu. Berarti ini tergantung karena biasanya gini Kak, ada yang cocok-cocokan ya. Kayak saya tuh lebih cocok sama dokter Lince. Ya. Saya lebih cocok kalau berobat ke Puskesmas Beru karena merasa lebih nyaman di sana. Jadi semua kembali lagi ke keputusan pasien ini untuk memilih KTP mana yang akan dipilih. Itu berarti nggak terikat ya Pak. Kayak misalnya, kalau kamu misalnya di rumahnya di Perumnas harus berkompeta kayak gitu Ya, kayak harus. FKTP itu bisa dipilih sama teman-teman sesuai dengan kenyamanannya masing-masing. Ya, jadi vaskes kesehatan tingkat pertama itu bisa dipindahkan sendiri lewat mobil JKN. Yang belum punya mobil JKN langsung ke Play Store-nya atau App Store-nya. Nah, nanti download aja di sana. Kalau yang belum punya akun langsung daftar saja. Nah, kalau yang sudah langsung login aja. Gampang ya Kak ya daftarnya? Iya, gampang aja. Daftarnya gampang. Nah, selain ini nih di mobil JKN, apa aja sih Kak? Kalau misalnya selain tadi tuh rubah vaskes di mobil JKN, ya. Kalau di mobil JKN itu peserta tuh bisa ngapain lagi sih Kak selain untuk rubah vaskes? Dimulai dari antrian online nih teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang mungkin mau ke rumah sakit, ke puskesmas, males antri ya, itu pakai mobil JKN aja untuk daftar, pakai antrian online. Terus setelah itu bisa isi kesan. Jadi kesan itu kayak teman-teman memberikan rating ke vaskes yang sudah yang sudah dikunjungi, itu langsung dinilai di sana pelayanannya bagus tidak, terus misalkan diminta iup biaya atau tidak gitu. Terus ada lagi perubahan data peserta tuh Mbak, nggak cuma pindah vaskes saja. Jadi untuk yang mandiri yang bayar setiap bulan nih mau pindah kelas
itu bisa dirubah langsung pakai mobil JKN. Oh, Terus apa lagi ya? Screening bener. Untuk screening riwayat kesehatan juga bisa pakai mobil JKN. Nah itu screening itu bisa mengetahui 14 penyakit dan nanti bisa ditindaklanjut kalau misalkan ada resikonya. Gitu. iya. Terus ada lagi untuk riwayat kesehatannya ya. Itu juga bisa dilihat. Jadi misalkan nih saya habis dari puskesmas nih Mbak, saya pengen tahu tadi tuh saya didiagnosa apa sih sama dokter. Itu ada anunya di info riwayat kesehatan. Oh, berarti kita nggak cuman sekedar berobat, dikasih obat, terus kita minum, tapi kita tahu nih sakit apa nih. Pas nyampe rumah kadang-kadang tanya, nanti kalau di dokter sakit apa ya? Iya. Kok cuma dikasih obat doang? Betul. Jadi dari situ kita bisa tahu sakitnya kita aman. Iya. Oh, betul. oke. Berarti ini apa aplikasi yang apa ya, yang sangat bermanfaat ya? Ya. Jadi disarankan untuk peserta JKN untuk langsung install aplikasi Mobile JKN. Nah selain itu Kak, apa tuh namanya, untuk Mobile JKN sendiri Kak, kan banyak yang bilang nih apa ya, untuk Mobile JKN itu bisa nggak sih Kak, kayak misalnya saya daftar Mobile JKN, apakah bisa anak-anak juga masuk di dalam Mobile JKN saya? Bisa. Jadi kalau di mobil JKN tuh dia bisa mengakomodasi satu kartu keluarga dengan jenis peserta yang sama. Jadi misalkan nih Mbak kan kerja nih. Iya. Terus misalkan ada 2 anak toh, nah itu bisa masuk di kepesertaannya Mbak Indri. Oh, jadi bisa langsung lewat aplikasi Mobile JKN. Iya. Nah, di aplikasi Mobile JKN itu juga Kak, ada fitur-fitur yang lain kan Kak ya? Fitur-fitur yang lain itu ada fitur informasi. Iya. Nah, kalau misalnya peserta JKN nih mau tanya informasi di Mobile JKN itu pilih yang mana ya Kak ya, untuk dia tanya-tanya terkait misalnya bisa nggak sih pelayanan di luar daerah, atau bagaimana sih cara untuk menambah anggota keluarga. Di situ ada ya fitur Kak ya? Ada. Ya, namanya fitur pengaduan ya. Namanya memang pengaduan. Tapi sebelum ke situ ada fitur ask and question. Oh, ask and question, yang pertanyaan-pertanyaan itu biasanya tanya sama peserta yang iya. Nah itu bisa diakses dan sekarang mobil JKN ada fitur AI Mbak. Oh, itu apa Kak? Fitur AI itu jadi misalkan mungkin peserta JKN perlu informasi yang cepat ya. Nah itu bisa langsung memanfaatkan fitur AI itu. Jadi mungkin dulu ini yang Telegram tuh. Nah Yang sekarang Telegram. Veronica. Oh, Veronica. Ya. Nah itu gantinya Veronica sih. Jadinya sekarang di aplikasi sudah ada fitur AI-nya. Nah Kak, terus kalau seperti apa sih kita boleh langsung ke rumah sakit? Itu kan katanya boleh ke UGD, langsung ke rumah sakit. Itu ada kriteria-kriterianya nggak Kak? Yang kalau misalnya yang perlu diketahui sama sobat JKN, yang perlu diketahui. Terus kapan sih yang kita bisa masuk UGD tuh? Jadi kalau namanya saja UGD ya, gawat darurat. Jadi di situ memang khusus untuk pelayanan gawat darurat. Nah, pelayanan gawat darurat itu sebenarnya ditentukan oleh dokter, Mbak. Nah, nanti kita lihat di sana dokter sih yang menentukan. Jadi dia itu gawat darurat atau tidak. Jadi kalau memang gawat darurat pasti bisa dilayani pakai JKN. Nah, untuk kriterianya sendiri pasti yang pertama mengancam nyawa. Karena namanya saja kalau darurat, iya. Jadi nggak asal begitu ya. Mungkin kita dari rumah kayak rasa panas atau apa. Wah ini gimana. Cuma kita kan nggak boleh self diagnos nih. Jadi harus tetap melibatkan dokter dan medis. Oh, jadi itu disarankan untuk ke FKTP ya Kak ya? Kalau memang tidak gawat darurat harus kembali ke FKTP. Oke. Tapi kecuali kalau misalnya gawat darurat nih Kak, sampai kayak misalnya mengancam nyawa ya. Kayak misalnya mengancam nyawa, pingsan, atau misalnya kayak tiba-tiba kehilangan kesadaran sampai apa ya Kak, sesak napas yang berlebihan. Itu tetap yang yang mengindikasikan dia gawat darurat ataupun tidak itu dari dokter. Bagaimanapun kondisinya, iya. Tetap dari dokter, karena kita nggak bisa mendiagnosa, saya ini gawat nih, gawat darurat nih, saya ini, tapi bukan kita ya yang menjadi penentunya ya Kak, gawat darurat atau enggak. Nah selain itu Kak, terkait ini nih Kak, saya ini vaskesnya di Maumere, terus tiba-tiba saya tuh jalan-jalan liburan ke Bali misalnya Kak. Pada saat saya bisa terpakai nggak Kak ya?
Layanan di luar domisili itu bisa maksimal 3 kali dalam 1 bulan. Jadi misalkan pasien JKN aktif, asalnya dari sini, terus dia ada dinas ataupun dia sedang berlibur, kebetulan butuh penanganan, bisa langsung ke FKTP terdekat, maksimal 3 kali dalam 1 bulan. Gitu. Oke. Itu kayak KTP terdekat itu yang kerja sama BPJS Kesehatan ya kan? Iya, betul. Oh, dan kalau untuk mengetahui yang kerjasama kerjasama BPJS Kesehatan di mobil JKN itu ada fitur Vaskes Info lokasi. Vaskes ya, info lokasi Vaskes itu nanti dia akan menunjukkan ketika kita berada di suatu tempat, dia akan menunjukkan Vaskes mana yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan bisa kita akses gitu ya Kak ya. Oke, betul. Nah, selain ini nih Kak, selain kita bisa berobat 3 kali. Nah, kalau untuk peserta JKN yang kayak misalnya sakit dan dia masuk prolanis ya Kak, yang harus ngecek. Terus pada saat dia berada di luar kota, untuk kontrolnya apakah masih bisa untuk dia diakses ya Kak layanannya untuk dia sendiri, misalnya dia nih dari Kupang terus dia main-main ke Maumere, terus saatnya dia untuk kontrol. Nah, waktu pas kontrol kan apakah di Maumere itu bisa dia kontrol ya? Prolanis ya, Ya, prolanis. PRB atau Iya, PRB. Kalau PRB itu tetap harus dengan puskesmas terdekat kalau memang di luar kota ya. Nah, itu sama sih Mbak, 3 kali dalam 1 bulan, tapi untuk pasien PRB dia wajib membawa buku PRB-nya untuk sebagai kontrol. Kalau dia nggak bawa nggak bisa. Jadi itu kayak kayak jadi pegangannya Vaskes ketika dia mengakses baru, jadi Vaskes tahu bener ini dia merupakan pasien bisa diakses 3 kali dalam 1 bulan. Nah, selain itu lagi Kak, banyak mungkin yang bertanya-tanya tentang layanan di FKTP. Kalau untuk layanan di FKTP, sebenarnya Kak, mana sih yang lebih disarankan? Kayak misalnya saya nih berobat, kapan saya tuh untuk memilih Vaskes, ada nggak? Kayak misalnya saya memilih Vaskes itu lebih nyaman mana? Di dokter keluarga atau di puskesmas? Nah, kalau menurut KSL sendiri nih, untuk kayak misalnya membeli dokter keluarga atau puskesmas, itu sebenarnya ada nggak sih kriteria untuk peserta JKN ini untuk memilih, ini lebih baik pilih di FKTP, berobat di dokter keluarga. Kayak misalnya yang sakit PRB itu Kak, kayak misalnya program rujuk balik tadi Kak. Itu program rujuk balik, itu disarankan di mana sih? Dia FKTP-nya tuh di dokter keluarga atau di puskesmas Kak? Dari kami ya, dari BPJS sebenarnya nggak ada ketentuan sih Mbak Indri. Jadi sesuai dengan kenyamanannya pasien sendiri. Oke. Kalau menurut saya sih ya, mending pilih FKTP yang terdekat dari tempat tinggal. Intinya yang terdekat dari tempat tinggal supaya bisa cepat diakses gitu. Iya, betul. Oke. Siap Kak. Apalagi ya kayak misalnya nih Kak, untuk Kak Esther bisa jelaskan ke peserta JKN terkait kayak misalnya ada ketidaksesuaian layanan nih Kak. Itu kira-kira gimana Kak menurut Kak Esther sebagai petugas BPJS 1 yang misalnya ada ketidaksesuaian?